Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan coba berbagi pengalaman ya, sedikit berkaitan dengan solusi daripada error notifikasi email pada OJS ya. Terutama ketika kita menggunakan Gmail. Ya. Jadi fokus di sini adalah kita menggunakan Gmail. Kita akan mendapatkan error seperti ini ya, kalau ada masalah pada settingan SMTP ya, pada OJS kita, dan ini sangat tidak nyaman sekali ya, karena setiap ada publikasi masuk, kemudian ada reset password, kita mengirim pesan ke reviewer, penunjukan reviewer, dan lain sebagainya. Jadi semua hal itu tidak bisa dilakukan. Jadi ada error seperti ini, dan ini pasti emailnya tidak akan terkirim. Maka kita mesti melakukan secara manual kalau kita ingin berkirim email kepada pihak yang kita inginkan. Dan ini sekali lagi, bagi editor, ini pekerjaan yang melelahkan. Jadi notifikasi atau pengiriman email secara otomatis melalui OJS ini satu hal yang wajib kita miliki ya. Dan selama ini kita nyaman ya, karena kita bisa menggunakan layanan Gmail dengan sangat baik dan tidak ada masalah gitu ya. Namun permasalahannya adalah setelah tanggal 30 Mei mungkin hampir semua kita mendapatkan pesan seperti ini. Jadi Gmail tidak lagi melayani untuk aplikasi yang menurut mereka kurang aman ya. Lalu kira-kira apa solusinya? Mungkin salah satu solusi adalah menggunakan kita hosting email berbayar tentunya. Selain daripada menggunakan Gmail, kita bisa sewa email hosting. Saya sudah mencoba. Saya coba email hosting di salah satu perusahaan. Namun enggak tahu ya kenapa kadang-kadang sukses, kadang-kadang tidak. Jadi maksudnya itu kadang-kadang terkirim. Jadi misalnya kalau jurnal manager berkirim pesan, meng-email, itu bisa sukses. Atau jurnal manager upload dokumen, itu juga bisa sukses. Tapi ketika dicoba ke author, ke akun selain daripada jurnal manager, itu tidak sukses. Ya. Jadi maksudnya kalau jurnal manager yang send message, send email ke pihak-pihak lain itu bisa. Tapi ketika dari selain jurnal manager yang coba berkirim email, saya mengalami kesulitan. Ya, bukan kesulitan, tidak terkirim ya, errornya muncul lagi gitu. Nah ini saya bingung sebetulnya, karena ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Nah, jadi mungkin ini salah satu solusi, yaitu email hosting. Namun saya tidak sukses 100% ketika menggunakan email hosting. Memang saya coba hanya coba 1 bulan kemarin ya. Saya coba email hosting 1 bulan untuk uji coba, biar tidak tidak terlalu mubazir nanti uangnya kalau misalnya tidak sukses. Tapi ternyata memang saya tidak sukses 100%. Ada yang bisa, ada yang tidak bisa gitu ya. Ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Maka apa yang terpikir ya, bahwa Gmail ini kemungkinan masih bisa kita pakai. Di sini dia hanya mengatakan less secure application. Jadi aplikasi yang kurang secure, maka di situ terpikir bagaimana caranya
agar settingan SMTP itu menjadi secure. Ya, settingannya menjadi secure. Maka ini adalah settingan biasa yang kita gunakan. Jadi bagi Anda yang tidak biasa, ya tentu nanti minta adminnya, karena kita mesti login ke server untuk melakukan settingan pada config.ins.php ya ini. Kita perlu melakukan settingan. Kita biasanya settingan seperti ini. Ini kalau Gmail, saya menggunakan settingan seperti ini. Ya silakan kalau ada yang berbeda. Misalnya portnya mungkin ada yang berbeda ya. Karena nggak tahu kenapa bervariasi juga. Karena ada yang mengatakan tidak 587, tapi mungkin ada yang 20-an ya. Silakan ya. Atau 400-an gitu ya. Silakan. Intinya di saya menggunakan settingan seperti ini. Ya. Nah, jadi SMTP on, kemudian SMTP servernya smtp.gmail.com, kemudian portnya 587, kemudian autentikasinya TLS. Ya, kalau nggak sukses TLS ya bisa dicoba SSL. Kemarin saya ketika coba hosting yang berbayar, saya coba SSL itu sukses. Tapi sekali lagi sukses hanya pada Journal Manager saja, yang lain nggak mau, ya nggak tahu kenapa. Kemudian ada email, lalu ini adalah password email jurnal kita ya, yang kita gunakan di sini. Ini biasa yang lazim kita pakai ya. Lalu apa solusinya? Solusinya adalah di password ini ya kita nggak bisa menggunakan password daripada ini. Kita tidak bisa menggunakan password daripada email ini. Tetapi kita menggunakan password yang khusus untuk OJS. Jadi password Gmail yang kita generate khusus ya. Ya, yang kita generate khusus untuk OJS. Sehingga yang tadinya tidak secure karena kita generate khusus dia menjadi secure. Maka permasalahan yang selama ini ya kita alami ketika menggunakan Gmail sejak tanggal 31 Mei itu akan teratasi. Lalu bagaimana kita melakukan ini, mengenerate ini? Maka Anda perlu mengaktifkan jadi ya Anda login ke email ini, ke email jurnal Anda, lalu aktifkan two-step verification. Ya. Jadi aktifkan ini, lalu nanti di bagian aplikasi, masukkan OJS sebagai aplikasi yang dipercaya. Jadi generate aplikasi untuk OJS. Jadi di sini kan ada beberapa ini yang terpercaya ya, yang bisa dipakai, yang sudah dipercaya, yaitu kalender, kontak, YouTube. Maka di others ini nanti masukkan yang OJS. Isikan OJS lalu generate passwordnya. Ya, jadi generate passwordnya, nanti di sini kita akan muncul password. Maka password yang muncul ini itu yang nanti diisikan di OJS. Nah, jadi nanti isikan di sini. Nah, jadi kalau ini dilakukan, maka permasalahannya akan bisa teratasi. Ya. Sekarang kita coba lihat contohnya, apa yang saya maksud ya. Baik ya. Jadi ini adalah informasi dari Gmail dari Google ya yang kita terima beberapa waktu lalu bahwa kita tidak lagi bisa menggunakan per tanggal 30 Mei 2022 ya. Kalau dahulu ketika kita mengalami kendala dalam notifikasi email di OJS, biasanya masalahnya ada di bagian ini biasanya. Ya. Jadi dahulu di bagian ini ada pilihannya untuk di off. Ya. Jadi kita bisa off dan on kan. Nah, sekarang itu memang dia otomatis akan meng-off-kan. Sehingga ya karena itu kita mengalami kendala dalam pengiriman email ya. Maka solusinya adalah kita mengenerate
mengenerate password untuk OJS, ya, yaitu mulai dari sini di sebelah kanan ada tanda segi 4 titik, ada 9 ya. Kita klik, kemudian klik akun kita. Nah, di sini ambil security dan aktifkan two-step verification. Akun saya ini sudah aktif two-stepnya. Jadi punya Anda, kalau belum aktif, aktifkan dulu two-step verification-nya. Jadi tinggal masukkan nomor HP, ya, masukkan nomor HP-nya. Nah, kalau masih off di sini, ya, maka aktifkan two-step verification. Kemudian setelah itu, di bagian aplikasi password ini, masukkan OJS, tambahkan OJS. Jadi kita klik. Nah, di sini masukkan OJS. Jadi di sini ada beberapa yang sudah terpercaya aplikasinya, kalender, kontak, YouTube, dan lain sebagainya. Maka jadikan OJS sebagai aplikasi yang terpercaya dan dengan menuliskan OJS di sini. Lalu generate, ya. Kalau di generate, maka nanti akan muncul passwordnya, ya. Maka password itu nanti yang akan kita gunakan. Setelah di-OK-kan, maka nanti OJS akan muncul ke dalam aplikasi yang passwordnya kita generate, ya. Maka ini, ya, password yang sudah kita buat inilah yang akan kita pergunakan. Oke, kalau ini sudah selesai, ya, settingan OJS-nya sudah dilakukan juga, maka kita akan sukses. Ya, gampang ya. Misalnya ini adalah jurnal JF, ya, jurnal ilmu fisika, di mana saya adalah editornya. Kita bisa uji reset password nih. Ya, kita coba reset password. Jadi kalau kita sukses, mestinya ada masuk ya. Nah, ini masuk notifikasi dari jurnal ilmu fisika JF jurnal gmail.com. Tahapannya seperti itu. Nah, jadi kalau sudah dimasukkan ke dalam password yang khusus OJS ini, maka insya Allah Anda akan sukses mengatasi masalah yang ada di settingan SMTP Gmail, ya. Jadi ini tidak akan muncul lagi, error seperti ini tidak akan muncul lagi, ya. Demikian barangkali, ya, berbagi pengetahuan yang bisa saya lakukan, karena saya merasakan begitu beratnya seorang editor jika tidak bisa notifikasi email secara otomatis, ya. Maka oleh karena itu saya coba membagi sedikit pengetahuan ini, mudah-mudahan bisa menyelesaikan masalah Anda juga. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.